Tatar Sunda dikenal sebagai salah satu basis Islam yang sangat kuat bahkan jauh sebelum reformasi. Tidak heran jika pernah ada yang menyeru jargon, Islam itu Sunda, Sunda itu Islam. Namun seperti halnya di daerah lain, banyak juga penganut agama atau kepercayaan lokal di tengah hegemoni agama-agama Samawi yang datang dari luar, baik dari Jazirah Arab maupun Eropa. Meski Pajajaran sebagai kerajaan Hindu terakhir di Tatar Sunda runtuh oleh serbuan pasukan Banten, namun tidak serta-merta masyarakatnya menganut ajaran Islam. Menurut budayawan Yakob Sumarjo dalam buku Paradok Cerita-cerita Sikabayan, masyarakat Sunda di masa itu masih hidup berpindah-pindah untuk membuka ladang baru, meninggalkan ladang lama yang sudah tidak subur. Akibatnya, ikatan dengan kerajaan tidak terlalu kuat sebagaimana masyarakat Jawa. Perubahan yang terjadi di istana tidak sampai memengaruhi kehidupan dan kepercayaan masyarakat secara umum. Oleh karenanya, dapat dipahami mengapa saat ini masih banyak kampung-kampung Sunda yang menolak pengaruh luar. Alasan utamanya adalah keinginan untuk melestarikan ajaran leluhur, meski ada yang baru diajarkan jauh setelah agama-agama Samawi berakar di daerah Pasundan. Inilah 3 kepercayaan lokal di tanah Sunda yang diakui pemerintah. Selam Sunda Wiwitan. Wiwitan berarti mula atau pertama, dapat juga dimaknai asal-muasal, pokok, jati atau inti. Kepercayaan Selam Sunda Wiwitan yang paling banyak dianut oleh orang Sunda dan menyebar di sejumlah kampung tradisional seperti Kanekes hingga Cipta Gelar diyakini sebagai agama Sunda asli. Penganut Selam Sunda Wiwitan mempercayai Sang Hyang Karesa atau yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Disebut pula Batara Tunggal, Batara Jagat, dan Batara Sedaniskala atau Maha Gaib yang bersemayam di Buana Nyuncung. Semua dewa dalam konsep agama Hindu seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yana, dan lain-lain tunduk kepada Batara Sedaniskala. Dalam mitologi orang Kanekes ada 3 macam alam, yakni Buana Nyuncung, tempat bersemayamnya Sang Hyang Karesa yang letaknya paling atas. Di urutan kedua ada Buana Pancatengah, tempat manusia dan makhluk lain berdiam. Terakhir Buana Larang, yaitu neraka yang letaknya paling bawah. Antara Buana Nyuncung dan Buana Pancatengah terdapat 18 lapisan alam tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas adalah Bumi Suci Alam Padang atau Mandala Hyang. Lapisan alam ini tempat tinggal Nyi Pohaci, Sang Hyang Asri, dan Sunan Ambu. Sang Hyang Karesa juga menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal yang dipercaya paling tua dan dianggap sebagai leluhur orang Kanekes atau orang Baduy. Sementara lainnya memerintah di daerah-daerah lain seperti Karang, Jampang, Sajira, Jasinga, Bongbong, dan Banten. Selam Sunda Wiwitan masih dapat bertahan hingga sekarang karena mereka memisahkan diri dari masyarakat Sunda lain ketika Islam masuk ke kerajaan Pajajaran seperti tertulis dalam cerita Budak Buncireng, Dewa Kaladri, dan Pantun Bogor versi Aki Bulit Baju Rambeng dalam lakon Pajajaran Seren Papan. Kepercayaan Madrais. Selain Sunda Wiwitan, agama lokal Sunda yang masih dianut adalah ajaran Madrais di Cigugur, Kabupaten Kuningan. Meski awalnya dibesarkan dalam tradisi Islam, pada tahun 1921, Madrais melahirkan ajaran baru yang menggabungkan ajaran Islam dengan kepercayaan pra-Islam masyarakat Sunda yang agraris. Madrais menyebutnya sebagai ajaran Jawa Sunda yang kemudian dikenal dengan sebutan Madraisme. Madrais menetapkan tanggal 1 Suro sebagai hari besar Seren Tahun yang dirayakan secara besar-besaran. Dewi Sri atau Dewi Padi adalah sosok amat dihormati melalui upacara-upacara religius seperti acara penanaman padi hingga ajaran budi pekerti. Ajaran Madrais menyebar ke beberapa daerah di Jawa Barat, salah satunya di kampung Cirende, Cimahi. Masyarakat Cirende sehari-hari memakan singkong dalam berbagai bentuk olahan. Ajaran perjalanan. Pada tanggal 17 September 1927, Nyai Kartawinata mengaku mendapat wangsit di Subang untuk berjuang melalui pendidikan, kerohanian, dan pengobatan. Kartawinata kemudian mendirikan perkumpulan yang diberi nama Perjalanan yang mengibaratkan hidup manusia seperti air dalam perjalanannya menuju laut
dan bermanfaat sepanjang perjalanan. Lama-lama perkumpulan perjalanan dianggap sebagai aliran kepercayaan dan dikenal sebagai agama Kuring atau agamaku. Di Ciparai, Bandung masih terdapat bangunan serupa aula tempat pengaturan ibadat agama Kuring. Kitab sucinya adalah buku Budi Dharma yang ditulis oleh Kartawinata pada tahun 1935. Ajaran yang memadukan sinkretisme antara ajaran Sunda Wiwitan, Hindu, Buddha, dan Islam tersebut masih dianut oleh beberapa kalangan hingga saat ini. Demikian 3 agama atau kepercayaan lokal di Tatar Sunda. Untuk memahami lebih jauh, khususnya tentang Sunda Wiwitan, dapat mempelajari Niskala Purbajati karya Imam Mudrika yang disajikan dalam bentuk puisi Sunda Lama. Spiritualisme dalam konteks Purbajati memiliki makna sebagai iman lintas batas kepercayaan yang tidak dilembagakan dalam agama tertentu, tetapi lebih kepada religiusitas yang bergerak dalam getar-getar alam penghayatan batin.